Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran hari ini ya, pelajaran mata pelajaran sejarah, kita awali dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin? Yang memimpin adalah Mas Mulkan. Oke. Pakai teks ya tadi. Ya, oke. Silahkan dibaca doanya. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari yang berkah ini kami berhimpun seraya berdoa dan berserah diri kepadamu ya Rabb. Ya Allah Tuhan yang Maha Penyayang, jadikan kami ahli ilmu, ahli ibadah, ahli kebaikan. Sinarilah hati dan pikiran kami dengan kefahaman dan ingatan yang baik. Mudahkan kami dalam memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami, serta berkatilah kami ya Allah. Ya Allah Zat yang Maha Pemurah, anugerahi kami cahaya ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, selalu mendekat kepada kebaikan dan menjauh dari kejahatan, serta jadikan kami hamba-hambamu yang paling mulia di sisimu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sangat mendambakan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati, menjadi hambamu yang selalu menyamai ilmu pengetahuan dan teknologi, mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak bangsa ini, sehingga bangsa ini memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan yang paripurna, serta berbudi pekerti yang luhur. Ya Rabb, muliakan guru kami dengan karya-karya mereka yang bermakna bagi anak bangsa ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu belajar dalam kehidupan ini, lulus dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta ikhlas dalam berkarya dan mengabdi kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Jika Engkau tidak sudi mengampuni, kepada siapa kami harus memohon ampun? Oleh karena itu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dan tetapkanlah hati kami untuk selalu berada di atas jalan-Mu yang benar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang didoakan hari ini kita terkabul dan terijabah. Oke. Ya, untuk mengawali pelajaran hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Tahu ya, Tanah Airku ya. Iya, oke. Bareng-bareng kita berdiri untuk menyanyikan lagu Tanah Airku. Silakan berdiri dulu. Ya. Tanah airku tidak kulupakan dan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh
kembali. Oke. Selanjutnya, Ibu akan mempresensi ya dan sekaligus menanya kabar ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Ya, baik, alhamdulillah. Tadi sudah ada acara apa ya? Sarapan bersama ya. Ya. Menunya apa tadi? Menunya protein. Nih, ada yang bawa ayam? Ada. Ikan? Telur? Ada. Tahu tempe tok? Ada. Oke, selanjutnya, oke ya. Alhamdulillah sehat semua dan seterusnya kita diberi kesehatan. Oke, selanjutnya adalah presensi. Ya, yang pertama adalah Amalia Anjani, hadir. Kemudian Anggitia, oke. Aprilia, hadir. Aprilia Putri, hadir. Arini, hadir. Cahaya Ningrum, hadir. Kemudian Custi Anjani, hadir. Eka Cahya, oke. Fadil Hamka, hadir. Kemudian Gita, oke. Oirunisa, oke. Kiki Muhammad Fauzi, oke. Krisna Pandu, siap. Lokiana Fatia, hadir. Mirna, hadir. Oke. Novi, hadir. Risma, oke. Rizky, oke. Soraya, ya. Suci, Syahrul Adnan, hadir. Kemudian Turkina, hadir. Vivi Nadifa, hadir. Oke. Wahyu, hadir. Oke. Saskia Nurul Ilmi, oke, siap. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Kemudian saya akan mengecek kebersihan hari ini, kebersihan kelas ya. Kebersihan kelas, alhamdulillah sudah bersih, lumayan bersih ini ya. Mungkin karena efek-efek nggak dipel ya, nggak dipel, jadi mungkin agak sedikit kotor ya, nggak apa-apa. Ngupel seminggu sekali nggak apa-apa. Oke. Ini kemudian nanti selama pelajaran kuning diharapkan jangan mainan HP dulu. Nanti ada kan kesempatan kita nanti diskusi main HP. Ya biasa. Nah selanjutnya adalah kita akan menanya nih. Saya ingat nggak nih pelajaran minggu kemarin? Tuh yang ingat. Oke, Mas Mulkan. Masih Bu, materi minggu kemarin yaitu masa pemerintahan VOC dan masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels dan Raffles, Bu. Oke, siap ya. Makasih Mas Mulkan. Oke. Tepuk tangan buat Mas Mulkan. Berarti masih ingat ya VOC, Dendels dan Raffles. Oke. Nanti kita akan membahas tanam paksa nanti. Oke, selanjutnya yang kedua kan tadi sudah bilang ya, katanya Dendels. Dendels itu kan ada satu kebijakannya, ada 10 kebijakannya, tapi ada satu kebijakannya yang viral, yang sampai sekarang masih kita gunakan. Apa? Contohnya? Oke, siap Mas Wahyu. Yakni pembangunan Jalan Raya Pos atau Jalan Dendels dari Anyer sampai Penarukan, Bu. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, betul. Masih ingat. Ya, karena ada 10, tapi Bu Uning tanya yang fenomenal banget itu apa? Yang apa ya? Ini pembuatan Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Dendels dari Anyer sampai Penarukan. Panjangnya berapa Mas ingat? 1000 kilometer. Oke. Kemudian, tadi Mas Mulkan menjawab ada Raffles. Raffles kebijakannya, kata buku yang menceritakan, yang menuliskan, Raffles itu sangat cinta dengan kebudayaan
Indonesia atau Jawa. Contohnya, dia itu pernah meneliti yang namanya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Tahu ya? Belum ke sana ya? Ya, nanti ya. Nanti ACC kepala sekolah nanti kita ke sana. Ya, OTW ya. Nanti. Oke. Ya, ini apa dalam kecintaannya dalam bahasa apa? Dalam budaya Jawa. Kemudian beliau menuliskan sebuah judul buku. Namanya apa ya? Saya Bu, Ya, apa Mbak Luki? History of Java atau Sejarah Jawa. Oke, History of Java atau Sejarah Jawa. Saya yakin kalian belum membaca. Tapi nanti kalau ke perpustakaan universitas tolong cari buku yang namanya History of Java. Tebelnya lumayan. Nah, untuk referensi kalian. Oke, selanjutnya ya terima kasih ya yang sudah jawab pertanyaan saya yang dari minggu kemarin ya, pertanyaan saya yang minggu kemarin, berarti tandanya kalian masih mengingat. Iya, terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan memasuki menyajikan gambar. Saya akan mengajikan gambar nih untuk pemantik kalian. Ini ya. Saya Enso. Oke. Ya. Tanam paksa. Sebentar, berarti dari sana atas. Nah, kita ini kan tadi sudah masuk di apa ya? Pembahasan VOC, Dendels dan Raffles. Nah, kita nanti masuk ke tetap masih Belanda di Indonesia, belum pergi, masih betah Belanda di Indonesia. Kayak ya, karena apa? Karena utangnya belum lunas akibat perang, ya. Nah, ya ini adalah selain dulu kan kita sudah belajar yang namanya rempah-rempah ya. Jenis rempah-rempah ada lada, cengkeh, kemudian pala, ya ada cengkeh pala. Nah, sekarang muncul lagi nih tanaman yang dipaksa tumbuh di Indonesia. Ya Allah, dipaksa ya, dipaksa. Tapi berhasil nggak? Berhasil. Tapi keuntungannya buat siapa? Buat Belanda, bukan buat kita. Iya. Nah, tanamannya apa saja sih Bu? Ya, kalau kalian pasti bertanya-tanya. Tanamannya yang pertama adalah bakau. Ya, atau kalian tembakau. Ari Jawane ya bakok. Ya. Kemudian teh, ya teh dulu metiknya pakainya apa? Kebaya kewat ya. Kemudian selanjutnya adalah kopi, ya penikmat kopi, ya asli ini ya, umum ya ini ya kopi ya. Kemudian selanjutnya adalah tebu. Kemudian nila. Nila itu atau indigo vera. Kalau Jawa Baratnya itu nyebutnya tarum. Ini nih nanti buat pewarna pakaian, laku di pasar internasional. Oke, ini permasalahannya. Kalian pasti belum tahu ya? Belum tahu ya? Belum tahu ya? Ini tumbuh dan tersebar di mana belum tahu ya? Oke, nanti kalian akan mendiskusikan bersama teman-teman kalian ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan pertanyaan pemantik. Nih, sebelum kita masuk ke situ semua, ya pertanyaan pemantik adalah apa yang dimaksud dengan tanam paksa, Cung? Oke, Mbak siapa? Mirna. Mbak Mirna. Oke, Mbak Mirna. Apa yang dimaksud dengan tanam paksa, Mbak Mirna? Tanam paksa adalah kebijakan yang memaksa petani atau masyarakat untuk menanam tanaman tertentu yang diperintahkan oleh pemerintah untuk kepentingan ekonomi atau ekspor. Oke, betul. Berarti keuntungannya untuk siapa? Belanda. Kita dapat keseletoknya. Jadi kayak kue, tapi kita nggak ngelakuin ya. Tapi kita setidaknya menghargai. Oke. Nah, tahukah Anda dengan tanaman-tanaman berikut seperti teh, kopi, tebu, tembakau, dan nila? Ada yang mau tanya? Jawab.
Tahu Bu, tapi belum secara jelas dan mendalam. Oke, nanti kita perdalam ya di kelompok kalian ya, yang sudah kita bentuk kemarin ya. Kita udah bentuk kemarin ya kelompok. Selanjutnya, apa sih tujuan diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia? Silakan Mbak Soraya. Memperbaiki ekonomi di negeri Belanda, maka di tanah jajahan harus diberlakukan penanaman tanaman yang laku di pasar. Oke, betul sekali. Kayak tadi teh tembakau ya. Ternyata ada lagi. Nanti ada tambahan lagi pas politik etis, nanti itu ada lagi ya. Kemudian, nah selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini itu apa sih? Ya, tujuannya yang pertama adalah peserta didik mampu memahami apa yang dimaksud dengan sistem tanam paksa atau kultur stelsel ya. Kultur stelsel ya. Kemudian siswa mampu menganalisis tujuan sistem tanam paksa di Indonesia. Kemudian siswa mampu menganalisis bagaimana pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Kemudian siswa mampu mengetahui jenis tanaman yang wajib ditanam di Indonesia. Yang terakhir, siswa mampu menganalisis dampak pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Tentunya ada dampak negatif dan dampak positif. Ya, itu. Masih semangat? Masih. Semangat sabar? Oke, masih semangat. Terima kasih. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi ya. Nah, pengertian tanam paksa. Tanam paksa adalah kebijakan yang memaksa, dipaksa nih, petani atau masyarakat untuk menanam tanaman tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, biasanya untuk kepentingan ekonomi atau ekspor ya. Jadi nanti kita punya lahan, kita punya tanah, tapi 20% dari lahan yang kita miliki itu harus ditanami tanaman ekspor seperti bakau, teh, kopi, indigo vera ya tadi, atau nila ya. Kemudian sama satunya tebu ya, tebu. Oke, kemudian secara harfiah tanam paksa itu memiliki pengertian sendiri. Tanam paksa adalah sistem budidaya ya, budidaya. Nah, selanjutnya, kapan sih tanam paksa berada di Indonesia? Yakni 1830 sampai 1835. Daerahnya mana aja atau di mana saja? Yakni Banten, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Banyumas, Kediri sampai ke Diri. Nah, selanjutnya kecuali wilayah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Oke, sekarang kalian boleh menyeken barcode yang ada di sini. Sini. Silakan di barcode dulu ya. Kemudian kita bentuk kelompok. Iya. Ketemu? Minimal itu satu kelompok bisa buka lah. Kan kita kerja kelompok bareng. Yang pertama adalah perintahnya apa? Buatlah sebuah poster ya. Kemudian dengan kriteria yang sudah saya sampaikan. Kemudian nanti dipresentasikan. Sudah jelas? Oke, silakan berkumpul. Saya beri waktu sekitar 15 sampai 18 menit. Oke. Sudah dibentuk? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini. Kelompok 3. Di depan aja Mas, nggak apa-apa. Ya, ada yang tanyakan? Sulit ya? Silakan. Tanya apa? Kalau bisa boleh. Terus nanti ada yang di Indonesianya juga ya. Iya. Ada lagi Mas Mulkan? Tanya? Semua, iya semua maju. Nanti dibagi presentasinya, penutup mana, pemateri mana. Oh iya, sambil itu ya, nanti terakhirannya biar semangat ada pantun. Nanti kalau pantun berarti audiens jawab cakep. Nah, kalau yel-yel
Ya, tepuk tangan. Oke. Siap? Oke, ya. Biar enggak ngantuk ya suasananya. Nanti ada ice breaking? Jelas. Iya, jelas. Oke. Udah, berarti harus semua kalau yang presentasi berarti harus berinteraksi dengan aktif ya. Oke, selanjutnya ini kelompok Yang kayak 3 tentang tebu. Oke, suka tebu? Pernah makan? Pernah. Ya, sebelum diolah menjadi gula. Itu pas waktu apa? Tangkal itu apa tangkal? Oh, batang. Oh iya, bahasanya ya campur Sunda ya. Kita memiliki bahasa Sunda ya. Nah, kita. Terus apa lagi Mas Mulkan? Sudah. Iya. Apa ini? Teh. Iya. Sedang minum teh? Sedang apa lagi es? Es teh. Pasangannya apa? Seblak. Ya, jadi pasangannya seblak. Ya, teh ya. Kita punya nggak perkebunan teh? Indonesia. Punya ya? Kalau di Kabupaten Brebes ada nggak? Nggak ada. Ih, kata siapa? Belum pernah ke sana ya. Nah, kita ada loh guru yang dari Bumi Ayu ya, kayak Pak Sidni, kayak Bu Arifah, Pak Bayhaki, itu asli dari Bumi Ayu dan dia dekat ke kebun teh. Namanya kebun teh apa? Kali 2. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan presentasi. Sudah ya, presentasi sebelum presentasi kita ice breaking. Ya, untuk tambah semangat. Siap? Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Yuk. Panjang. Berarti gini. Ya. Pendek. Nah, ya. Panjang. Pendek. Tangkap. Oke, kita akan presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gilang Septa Nugraha. saya Mirna Febriana, Saya Novi Alpiani. saya Eka Cahya Nurikma. Saya Bebe Nadipa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kopi. Kopi. Oke, silakan. Yang pertama yaitu ada pengertian. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Selanjutnya sejarah kopi. Sejarah kopi di Indonesia diawali pada era tanam paksa pada tahun 1830 hingga 1870. Ketika itu pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda membuka perkebunan komersial di Pulau Jawa, Sumatera, dan beberapa di Indonesia Timur untuk menanam kopi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulkaan dari kelompok 2. Saya Risma Yuandini. Saya Gita Oktavia. Saya Custian Jani. Saya Priliani Saputri. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teh. Yang pertama yaitu sejarah teh. Sejarah teh pertama kali ditemukan di Tiongkok oleh Kaisar Sinong pada tahun 2373 sebelum Masehi. Kaisar Sinong menemukan teh secara tidak sengaja saat daun teh hijau jatuh ke dalam cangkir air panasnya. Pada awal abad ke-18, Belanda memperkenalkan teh ke Indonesia sebagai tanaman perdagangan. Pada tahun 1826, Belanda mulai menanam teh secara sistematis di Indonesia. Ada 7 manfaat teh. Yang pertama antioksidan, kedua menjaga kesehatan jantung, ketiga menurunkan tekanan darah, keempat menurunkan resiko kanker, kelima membantu pencernaan, keenam menurunkan berat badan, dan yang terakhir membantu menjaga tubuh terhidrasi. Perkembangan teh di Indonesia. Teh mulai dikembangkan di Indonesia pada tahun 1827 ketika pemerintah kolonial Belanda membudidayakannya secara besar-besaran. Teh pertama kali ditanam di kebun percobaan Cisurupan, Garut, Jawa Barat dengan bibit yang didatangkan dari Tiongkok.
Kesimpulannya, teh adalah minuman yang populer di seluruh dunia. Dikenal karena berbagai jenisnya seperti teh hijau, hitam, dan herbal. Selain memberikan rasa yang beragam, teh juga memiliki manfaat kesehatan, termasuk antioksidan yang baik untuk tubuh. Secara budaya, teh sering kali menjadi simbol pertemuan dan ritual sosial. Sebelum kami akhiri, silakan bagi para audien, jika ada yang ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Oke. Ya, siapa dulu? Ada 2 orang. Ya, pilih salah satu dulu. Mbak. Ya. Saya Gracian Nurdi dari Komisi 5. Saya ingin bertanya apa tentang yang kita mengkonsumsi berlebihan. Ya. Izin bertanya, pertanyaan dari kelompok 5. Efek Ya, samping menjawab. yang muncul akibat konsumsi teh berlebihan yaitu 1. Dapat menyebabkan insomnia karena kandungan kafein dalam teh dapat mengganggu pola tidur. 2. Dapat menyebabkan jantung berdebar. 3. Kekurangan zat besi. Oke, puas Mbak dengan pertanyaannya? Ya, jawabannya? Ya, jawabannya sudah? Oke, jantung berdebar dan tadi apa? Ya, kurang apa? Oh ya, pengumuman dulu. Untuk yang terjadwal hari kuning seksi 1 untuk segera menuju ke lab 2 dan 3. Terima kasih. Oke, ya, tadi apa Mbak? Apa saja Mbak? Tadi insomnia dan jantung berdebar, kemudian kekurangan zat besi. Jelas Mbak? Mbak siapa ya tadi? Mbak Saskia. Selanjutnya pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Silakan Mbak Luki, jika Ya, ada yang silakan Mbak ditanyakan. Luki, ada yang ditanyakan? Apa Mbak Putri? Tadi sama, pertanyaannya sama. Oke, sama. Gimana? Sudah? Oke, ya. Sebelum kami akhiri, di sini ada sedikit pantun dari kelompok kami. Ya, pantun lagi. Ya, cakep ya, bilang cakep nanti. Hari Jumat memungut kerang. Temu sedikit buat arisan. Cakep. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin presentasi kami tak berkesan. Iya, teman-teman ya. Pasti berkesan ya, pasti berkesan. Silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya saya akan mengevaluasi tadi kelompok-kelompoknya. Nanti kalian tadi tahu ya semuanya ya tentang berbagai jenis tanaman yang dipaksa tumbuh di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah yakni kita akan melakukan kesimpulan dari presentasi dari hari ini. Ini kesimpulan global ya. Dari kalian semua yang sudah menarik kesimpulan hari ini, ya sudah belajar, sudah tahu semuanya siapa yang akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran atau presentasi hari ini. Ya, oke, silakan maju ke depan. Nah, Saya. ya, ya. Jadi dari kesimpulan hasil kerja kelompok yang telah kami lakukan, kami tahu bahwa ternyata jenis-jenis tanaman yang ditanam pada masa Belanda memiliki banyak manfaat bagi kita semua. Oke, ya, oke. Kesimpulan dari salah satu perwakilan kelompok ya. Nah, oke, tepuk tangan. Satu lagi, siapa yang mau beri kesimpulan? Mas Sultan, silahkan maju ke depan. Oke, yuk. Kesimpulan yang kedua. Oke, lanjut. Kesimpulannya itu ternyata selain Portugis dan Spanyol, Belanda pun menjadi Indonesia dan menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel pada tahun 1830 sampai 1870, dan Belanda menerapkan hal tersebut yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi atau ekspor dari negara Belanda. Oke, terima kasih. Yuk, tepuk tangan ya. Kembali ke tempat duduk ya. Kemudian itu tadi adalah penguat kesimpulan dari perwakilan setiap kelompok. Oke, kalian menjawab refleksi yang saya tampilkan di sini melalui stick map ya. Saya punya 2 ya. Mau yang itu boleh, mau yang ini boleh. Silahkan.
Tambah lagi. Silakan. Ya, boleh. Belum? Udah, mau nambah ini apa-apa? Enggak, silakan. Ya. Ya, apa hal yang penting yang saya pelajari hari ini? Tadi belajar tentang kultur stelsel. Ya, kemudian yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Boleh kalian tulis di stick note-nya. Kemudian, apa yang akan saya lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Bebas, kamu pengen apa nanti pelajaran selanjutnya? Ya, akan melakukan apa? Setelah menuliskan, silakan ditempelkan di sini. Ya, di papan pojok refleksi. Silakan ditulis. Bebas, bebas. Ya. Oke, itu refleksi hari ini ya, pembelajaran hari ini ya. Yang mau berwarna boleh ditempelkan, mau nggak boleh, silakan. Yuk. Oke, kelompok ini sudah belum? Kelompok ini silakan maju. Iya. Oke, maju, silakan. Iya. Ya? Oke, boleh lebih dari 2 atau kelompok. Oke, ya, pojok refleksi. Berarti ini adalah refleksi pembelajaran hari ini, pendapat dari kalian. Selanjutnya, karena tadi kita sudah belajar tentang kultur stelsel, ya, lebih mendalam lagi, kita akan melakukan, boleh silakan. Masih cukup di bawah itu di samping ya. Kita akan melakukan post test. Silakan di barcode lagi ya. Silakan. Kalau yang kurang jelas boleh ke depan. Ya biasanya pojokan sini. Oke, nanti saya cek nilainya dari handphone saja ya. Soalnya kalau dari sini nanti saya harus membuka email dan lain sebagainya kan dari kelas itu ya. Oke, saya cek dari sini. Dari email saya dari sini. Lalu Google.com. Sangka sudah? Oke. Lainnya sudah? Yang lain? Sudah. Oke. Dan ternyata ada yang belum paham satu ya tadi. Ada 2 orang nih yang belum paham ya. Oke. Ini ya. Kita materi hari ini. Maka kita mengulasnya. Nah, kemudian nanti kita akan ulangi prosesnya untuk minggu karena waktunya menunjuk. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ini terima kasih sudah belajar bareng bersama aku nih dalam materi sejarah atau membahas tentang kultur sejarah. Jadi tahu ya? Oke, siap. Untuk mengambil pelajaran hari ini, ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.